Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nabila, NIM 2020 10 11 03 11 524. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak perlindungan varietas tanaman untuk memenuhi penugasan hukum ekonomi bisnis. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih yang disebut dengan hak perlindungan varietas tanaman. Jadi, hak perlindungan varietas tanaman ini definisinya ada di Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman atau selanjutnya saya sebut PVT. Jadi hak perlindungan varietas tanaman ini adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa istilah umum yang digunakan dalam dunia PVT. Yang pertama adalah PVT atau perlindungan varietas tanaman itu sendiri. Jadi PVT ini adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang itu adanya di Kementerian Pertanian terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman tersebut. Nah, selanjutnya varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, ciri daun, bunga, buah biji yang sama yang dapat dibedakan dari jenis atau spesies lain sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, yang ketiga ada yang namanya pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman ini adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Nah, PVT ini tidak bisa diberikan untuk semua tanaman. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ketika tanaman tersebut akan diberi PVT. Nah, tanaman-tanaman yang bisa diberi PVT ini mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah baru. Jadi yang dimaksud baru di sini adalah pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau dia pernah diperdagangkan tapi kurang dari 1 tahun, atau dia pernah diperdagangkan tapi di luar Indonesia itu kurang dari 4 tahun untuk tanaman semusim atau 6 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, yang kedua, kualifikasinya itu adalah unik. Jadi dia itu disebut unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Nah, yang ketiga adalah seragam. Jadi seragam di sini maksudnya adalah apabila sifat-sifat utama atau sifat-sifat penting yang ada di varietas tersebut terbukti seragam, meskipun mungkin ada beberapa perbedaan yang sebagai akibat dari cara tanam yang berbeda atau lingkungan yang berbeda. Selanjutnya yang keempat adalah stabil. Jadi stabil itu maksudnya sifat-sifatnya atau sifat-sifat yang utama atau penting tadi itu tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak dengan cara ditanam berulang-ulang. Terus yang terakhir adalah diberi nama. Jadi varietas yang dapat diberi PVT itu harus diberi nama. Yang selanjutnya nama tersebut menjadi nama varietas yang bersangkutan setelah diperdagangkan. Nah, kemudian ada juga tanaman yang tidak bisa diberi PVT. Nah, tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, contohnya adalah kalau untuk pelanggaran undang-undang yang berlaku itu, contohnya adalah tanaman-tanaman yang dia tuh dapat menghasilkan psikotropika. Nah, terus juga ada tanaman-tanaman yang dia ternyata dilarang agama, yang itu adalah tanaman-tanaman yang ternyata di dalamnya itu dia memiliki gen hewan. Nah, kemudian mungkin kita bisa tahu dulu kapan sih sebenarnya
perlindungan varietas tanaman ini berlaku gitu kan, jangka waktunya berapa lama. Jadi jangka waktu dari PVT ini jika dia itu tanaman musiman berarti dia itu berlaku selama 20 tahun, dan apabila dia tanaman tahunan maka dia berlaku sampai 25 tahun. Nah, kemudian di sini juga kita membahas tentang hak dan kewajiban pemegang hak PVT. Nah, sebenarnya siapa aja sih orang-orang yang dianggap sebagai pemegang hak PVT ini? Jadi pemegang hak PVT ini adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Nah, mereka-mereka ini mempunyai hak yaitu menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Nah, selanjutnya mereka juga mempunyai hak. Yang pertama adalah melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Yang kedua, membayar biaya tahunan PVT. Yang ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Yang terakhir adalah hak pemulia. Jadi di sini pemulia itu mempunyai dua hak. Yang pertama adalah hak dari segi ekonomi yang itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, yaitu di situ dijelaskan bahwa pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan layak yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Kemudian dia juga mempunyai hak dari segi moral, yaitu pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Nah, lalu bagaimana jika kewajiban-kewajiban ini tidak terpenuhi atau hak perlindungan varietas tanaman ini dilanggar? Nah, apabila seperti itu, maka mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi. Nah, sanksi utama dari pelanggaran PVT ini, yang pertama itu adalah pidana penjara yang paling lama itu 7 tahun, dan juga denda yang paling banyak itu 2.500.000.000 rupiah. Kemudian pembahasan terakhir adalah tahapan-tahapan dari PVT ini. Jadi PVT ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran ini adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Nah, jadi pendaftaran ini nantinya dilakukan di pusat PVT yang ada di Kementerian Pertanian, dan pendaftaran ini dilakukan dengan gratis atau tidak dipungut biaya. Nah, kemudian setelah tanaman tersebut didaftarkan, maka dia akan mendapat perlindungan tadi. Jadi perlindungan ini berarti si pemegang hak itu sudah diakui kalau misalkan dialah penemunya gitu kan, penemu varietas baru ini, dan juga dia itu bisa menentukan siapa saja yang dapat memperjualbelikan atau mempromosikan varietas baru miliknya ini. Bahkan dia juga bisa menentukan mungkin ada pihak-pihak yang tidak boleh gitu, atau dia larang untuk memperjualbelikan si varietas barunya. Nah, selanjutnya setelah adanya perlindungan, maka untuk kegiatan ekonomi varietas ini bisa dilepaskan. Jadi pelepasan itu maksudnya adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru, hasil pemulihan dan atau introduksi yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diperjualbelikan secara umum. Nah, pernyataan ini dia tuh diwujudkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.